Definisi iptek adalah tingkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Iptek di bidang transformasi. Apa sih transformasi itu? Transformasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi, angkutan atau alat untuk melakukan pekerjaan pemindahan. Transportasi, proses pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan alat bantu kendaraan darat, laut, udara, baik umum ataupun pribadi, menggunakan mesin atau tidak. Alat transportasi, alat yang digunakan untuk bertransportasi terdiri dari mobil, motor, kereta api, pesawat, dan sebagai berikut. Fungsi transportasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, membantu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan suatu daerah atau negara. Yang kedua, meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya yang lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, yang ketiga, sarana masyarakat untuk saling berinteraksi. Yang keempat, transportasi dapat menghindarkan adanya isolasi dan merangsang perkembangan pada semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun pertanian. Perkembangan transportasi seperti delman, kereta listrik, beca, heloca, MRT, metro mini, angkot, bajai. Ada beberapa dampak positif dan juga dampak negatif transportasi. Dampak positif yaitu tingkat kenyamanan saat berkendara semakin tinggi, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan semakin cepat, ilmu pengetahuan teknologi semakin mudah, dan juga memperoleh akses untuk memenuhi kebutuhan. Dampak negatifnya menyebabkan polusi udara, menimbulkan perilaku konsumtif, dan membuat ketergantungan dan kecanduan terhadap teknologi, dan juga menyebabkan kemacetan di jalan raya. Perkembangan iptek di bidang komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Fungsi alat komunikasi terbagi menjadi beberapa bagian seperti efisiensi penyebaran informasi, penghematan dalam segi biaya, tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua, memperkuat eksistensi informasi. Media komunikasi yang hits dapat membuat informasi ataupun pesan lebih berkesan terhadap komunikan. Yang ketiga, menghibur. Media komunikasi dapat menyenangkan dan lebih menarik bagi audiens. Yang keempat, kontrol sosial. Media komunikasi sebagai pengawasan dalam sebuah kebijakan sosial. Dampak positif dan negatif alat komunikasi. Dampak positif komunikasi adalah mempercepat dalam mendapatkan informasi, kemudahan mendapatkan informasi, akses yang tidak terbatas untuk mendapatkan informasi, adanya media sosial untuk saling bertemu tanpa harus tatap muka, tidak lagi terlambat oleh jarak, adanya internet membantu kita melakukan komunikasi dengan orang lain secara langsung atau tanpa hambatan. Dampak negatif membuat individu menjadi malas melakukan sosialisasi secara fisik, banyak bertebaran konten negatif dan hoax, adanya cyberbullying, dan dapat membuat seseorang menjadi terganggu dalam pekerjaan. Delman adalah alat transportasi yang berbentuk kereta dengan dua roda yang ditarik kuda. Kereta api merupakan salah satu mode transportasi yang dibuat untuk mendukung kenyamanan bagi penumpang. Kebutuhan efisien waktu via jalur darat menjadikan kereta api sebagai pilihan utama.
Becak pernah menjadi moda transportasi ikon Indonesia. Transportasi darat 3 roda tanpa mesin ini bergerak dengan cara digoyang, sama seperti halnya sepeda. Sempat dipuja dan menjadi andalan di masa jayanya di era tahun 1960 hingga 1980-an. Generasi sekarang belum tentu mengenal dengan motor angkutan umum yang bernama Helicak. Helicak dikenal sebagai sarana transportasi umum di Jakarta beberapa tahun silam, yakni 1971. Kendaraan tersebut menggunakan basis motor skuter beroda 3 dengan posisi penumpang di bagian depan. Angkutan umum roda 3 bajai yang pernah menjadi salah satu ikon roda transportasi di era tahun 1975 hingga 2000-an oleh warga Jakarta. Keberadaan angkot dimulai pada tahun 1943 ketika Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Jenis transportasi ini dimaksud sebagai cara berpergian dengan kendaraan bermotor. Pada tahun 1946, angkot menjadi bagian dari Damri, Dezawatan Angkotan Motor Republik Indonesia sebagai angkutan umum. Orang yang bertanya, pembangunan MRT dimulai tahun berapa? Jakarta sejak mulai dibangunnya pada 2 Oktober 2013 silam. Pembangunan Mass Rapid Transit MRT Jakarta harus menunjukkan perkembangan. Surat kabar digital merupakan salah satu media online yang banyak digunakan dalam pencarian dan penyebarluasan informasi di era konvergensi. Telegraf elektrik pertama kali ditemukan oleh Samuel Thomas von Semling pada tahun 1809. Kemudian pada tahun 1832 Baron Schilling membuat telegraf elektrik pertama. Berbicara mengenai telepon tidak lengkap jika tidak membicarakan penemuan telepon. Nah, yang menemukan telepon yaitu Alexander Graham Bell yang menemukan dan mematenkan telepon pada tanggal 7 Maret 1876. 1973, Martin Cooper dan Motorola Corp menemukan telepon genggam pertama dan diperkenalkan kepada publik pada 3 April 1973. Telepon genggam yang ditemukan oleh Cooper memiliki berat 30 ons atau sekitar 800 gram. Penemuan inilah yang telah mengubah dunia selamanya. Perkembangan radio sebagai media masa lalu berkembang di beberapa negara. Diawali di Amerika Serikat dengan pengembangan penemuan Marconi oleh Dr. Le de Forest pada tahun 1906. Karena itu pula ia dijuluki The Father of Radio. Sejak itu, radio di AS mulai mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan televisi secara garis besar dibedakan menjadi 2 jenis, yakni diantaranya adalah televisi analog dan juga televisi digital. Keduanya merupakan bentuk perkembangan dari televisi itu sendiri karena dipengaruhi teknologi yang semakin berkembang dan canggih. Nah, yang keempat itu sejarah komputer. Berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba mendesain komputer mekanik yang bernama hasil analytical design ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Laptop pertama kali malah lahir dari hasil buah tangan Adam Oshumi tahun 1975. Dalam merealisasikan idenya tersebut, ia bekerja sama dengan Felsten, seorang pemilik